Assalamualaikum, halo semuanya. Kabar pertama, Manuel Ugarte, setelah bermain di stadion ini Old Trafford sungguh luar biasa. Saya bersumpah, saya belum pernah melihat suasana seperti ini. Tidak peduli apa pertandingannya atau siapa lawannya. Stadion selalu penuh dan orang-orang selalu bernyanyi. Itu sebuah tanggung jawab. Tapi itu memotivasi Anda dan merupakan sebuah kemewahan bisa bermain di sini. Klub ini menuntut trofi. Ini melibatkan tanggung jawab, tapi itu hal yang baik. Kami ingin menjadi kompetitif dan menang. Itu adalah tanggung jawab, tapi penting untuk menikmatinya. Kabar selanjutnya. Selamat ulang tahun, Leny Yoro. Kabar selanjutnya. Tyrell Malacia selalu memiliki semangat yang positif dan menjauh dari media sosial untuk menghindari teori tentang mengapa dia tidak kembali bermain. Teman-temannya akan mengiriminya cerita yang menyatakan bahwa karirnya mungkin akan berakhir, merasa kesal dan terkadang membuat dia frustrasi pada saat yang sama. Secara internal, fokusnya tidak pernah tergoyahkan untuk kembali bermain. @Marcel_men. Kabar selanjutnya. Berikut 10 pertandingan pertama Ruben Amorim bersama Manchester United. Kabar selanjutnya. On this day tanggal 14 November tahun 1997, Axel Tuanzebe lahir di Bunia, Kongo. Ia telah tergabung ke dalam tim utama Manchester United sejak Januari tahun 2017, dengan ia telah mengoleksi 37 penampilan resmi. Saat ini Axel memperkuat Ipswich Town. Kabar selanjutnya. Manchester United, Liverpool, Arsenal dan Tottenham Hotspur telah mengajukan pemberitahuan hukum yang berhak meminta kompensasi jika Manchester City dinyatakan bersalah atas tuduhan serius di antara 115 dugaan pelanggaran peraturan keuangan. Jika tuduhan terhadap City terbukti, klub dapat meminta kompensasi atas hilangnya pendapatan karena kehilangan gelar liga atau kualifikasi kompetisi Eropa selama beberapa musim, yang bisa mencapai ratusan juta dolar, @Martin Ziegler. Kabar selanjutnya. On this day tanggal 14 November tahun 1960, Remy Moses lahir di Miles Plating, Manchester. Ia memperkuat Manchester United selama 7 musim, dengan mencetak 12 gol dalam 199 penampilan resmi. Kabar selanjutnya. Gavin Ward, wasit keempat saat melawan Brentford, melaporkan apa yang terjadi pada babak pertama. Setelah peluit turun minum dan saat saya berjalan menuju terowongan, Darren Fletcher dari Manchester United mendatangi saya dengan cara yang sangat agresif, menunjuk ke arah saya dan berteriak, "Kalian semua sampah, ini lelucon." Ini hal yang sama setiap minggunya. Saya memintanya untuk tenang dan membuatnya mengerti bahwa perilakunya sama sekali tidak dapat diterima. Dia kemudian harus ditahan oleh anggota staf lain ketika dia mencoba mendekati saya. Saya berjalan pergi dan melanjutkan perjalanan menuju ruang ganti wasit pertandingan. Saat berada di ruang ganti dan ofisial pertandingan lainnya tiba, saya memberitahu mereka tentang perilaku Tuan Fletcher. @Mailsport via @Munitedver. Kabar selanjutnya. On this day tanggal 14 November tahun 1989, Jimmy Murphy, salah satu sosok penting di balik kebangkitan Manchester United di era 1940-an tutup usia di usia yang ke-79 tahun. Kabar selanjutnya. Christian Eriksen tentang kedatangan Ruben Amorim, saya telah melihat hasilnya dan saya telah melihat bagaimana Sporting menjadi sorotan media dan memenangkan banyak pertandingan, termasuk melawan Manchester City. Saya harap dia datang dan membawa angin segar, lalu kita lihat bagaimana kelanjutannya. Kabar selanjutnya. Christian Eriksen tentang masa depannya, saya belum mempertimbangkannya dan saya belum mendengar apapun dari klub. Saat ini hanya tentang sepak bola, dan kita akan lihat di mana kami berada pada bulan Januari atau mungkin musim panas nanti.
Sebagai pesepak bola, Anda berlatih dan kemudian pelatih yang memutuskan. Saya tidak punya harapan atau ekspektasi, itu bagian dari sepak bola. Kabar selanjutnya. Nemanja Vidic tentang apakah Ruben Amorim adalah pilihan yang tepat, waktu yang akan menjawabnya. Saya tidak tahu banyak tentang dia. Saya tahu ada banyak kesuksesan di Sporting. Dia tampak positif. Dia memiliki mentalitas pemenang. Bagi saya, seorang pelatih harus merekrut dengan baik dan memiliki kemampuan untuk mengelola para pemain, media, orang-orang di klub. Anda harus lebih dari seorang pelatih. Saya harap dia akan menjadi pilihan yang tepat. Saya selalu bersikap positif terhadap pelatih-pelatih sebelumnya. Kabar selanjutnya. Nemanja Vidic, sulit untuk mengatakan apakah memecat Ten Hag adalah pilihan yang tepat, tapi yang bisa kami katakan adalah dia mendapat dukungan dari klub. Dia mendatangkan banyak pemain. Klub menginvestasikan banyak uang untuk filosofinya. Jika Anda melihat hasilnya, ekspektasi saya dan ekspektasi para penggemar lebih tinggi, tapi apakah dia satu-satunya masalah? Saya rasa tidak. Kabar selanjutnya. Nemanja Vidic, perekrutan adalah hal yang paling penting. Anda tidak perlu memiliki pemain terbaik di tim Anda. Anda harus memiliki pemain dengan mentalitas yang tepat. Untuk bermain di klub besar dan bertarung demi trofi, Anda harus konsisten. Ini bukan hanya tentang kualitas, tetapi juga tentang mentalitas. Cara fans mendukung para pemain dan klub, menurut saya tidak ada tekanan apapun bermain di United. Mereka selalu mendukung klub, para pemain, dan manajer. Sebaliknya, menurut saya mereka butuh tekanan. Kabar selanjutnya. Nemanja Vidic, ketika saya bermain untuk Manchester United, Chris Smalling, Johnny Evans, Phil Jones, mereka ada di sana untuk menggantikan saya. Tidak ada yang mengatakan kepada saya bahwa saya harus berjuang untuk tempat saya merasakannya. Semua pemain merasakannya, mungkin itu sebabnya kami memiliki mentalitas untuk tampil. Kabar selanjutnya. Selamat ulang tahun, Nusair Mazraoui. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum, sampai jumpa.